Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan raungan marah di dalam hatinya. Semua doki di tubuhnya melonjak. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang penghalang bintang 5 keabadian Kaisar. Bang! Sayangnya terlepas dari bagaimana Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya, lapisan penghalang itu masih tidak bergerak sedikit pun. Terlepas dari seberapa kuat serangan Xiaoyan, semuanya tidak berguna. Sebaliknya kekuatan Xiaoyan sendirilah yang mengalami serangan balik di bawah serangan yang berulang-ulang. Auranya menjadi lemah. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar kekuatannya akan sangat terpengaruh. Anak nakal ini, aku tidak bisa membiarkannya melanjutkan. Jika ini terus berlanjut, aku takut bahkan diriku pun tidak akan bisa mengendalikan hasilnya. Ucap Guyao. Keseriusan muncul di hati Guyao. Mengingat kondisi Xiaoyan saat ini, mustahil baginya untuk secara paksa menerobos bintang 5 tanpa dukungan Daoki murni yang memadai. Meskipun ada energi petir yang tak terhitung jumlahnya di ruang ini, saat ini Xiaoyan tidak punya waktu untuk menyempurnakannya. Ketika Xiaoyan sekali lagi gagal menyerang penghalang, Guyao akhirnya menangkap peluang itu. Tubuhnya bergerak dan dia tiba di depan Xiaoyan. Dia mengulurkan jarinya ke titik di antara alis Xiaoyan. Namun saat jari Guyao hendak mendarat di antara alis Xiaoyan, Xiaojin yang berada di sekitar Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara raungan. Raungan naga itu seperti gelombang besar yang menyapu Guyao bersamaan dengan gelombang kuat. Ekspresi Guyao tanpa sadar terkejut saat melihat ini. Tubuhnya mundur 2 langkah. Baru kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan secara acak mematahkan gelombang yang menuju ke arahnya. Makhluk kecil, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku mencoba menyelamatkannya? Mengapa kamu begitu keras kepala? Jika aku masih tidak bertindak, pelatihan anak nakal ini di masa depan akan merepotkan. Ucap Guyao. Xiaojin dengan jelas memahami kata-kata Guyao, tapi dia tidak punya niat untuk mengalah. Sebaliknya tubuh besarnya sekali lagi memutar dan mengelilingi Xiaoyan sepenuhnya. Dengan cara ini, Guyao harus melalui Xiaojin jika dia ingin mendekati Xiaoyan. Makhluk kecil, cepat minggir. Xiaoyan tidak akan ada harapan jika kamu menundanya lebih lama lagi. Ucap Guyao mengerutkan kening dan menegurnya. Dia merasa tidak berdaya menghadapi kekeras kepalaan Xiaojin. Xiaojin memiliki hubungan yang luar biasa dengan Xiaoyan. Hal ini menyebabkan Guyao kesulitan untuk menghadapinya. Namun Xiaoyan tidak lagi punya pilihan dalam situasi saat ini. Jika Guyao tidak melakukan intervensi, Xiaoyan benar-benar tidak bisa diselamatkan. Makhluk kecil, kenapa kamu menambah masalah di saat kritis seperti ini? Beri jalan untukku. Ucap Guyao mengerutkan keningnya. Tangannya yang keriput tiba-tiba terulur dan berusaha menarik Xiaojin dengan paksa. Namun tubuh besar Xiaojin tiba-tiba bergetar pada saat berikutnya. Segera setelah itu cahaya keemasan menyilaukan terpancar dari tubuh Xiaojin, menerangi kolam petir yang gelap hingga seterang siang hari. Segera setelah itu Xiaojin mengeluarkan raungan naga yang mengguncang langit. Pilar cahaya Daoki ungu emas keluar dari mulutnya dan memasuki ruang kosong tak berujung. Saat berikutnya ratusan petir hitam dengan cepat berkumpul di bawah kendali Xiaojin. Energi liar dan keras di dalam diri mereka dihancurkan dengan paksa. Setelah itu kekuatan petir yang halus dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan di bawah kendali Xiaojin. Aura lemah di dalam tubuh Xiaoyan dengan cepat pulih. Meskipun ia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan doki eksternal ini, itu lebih dari cukup untuk menembus penghalang bintang 5 dalam waktu singkat. Dengan dukungan doki ini, hati Xiaoyan yang geram akhirnya menjadi tenang. Baru pada saat inilah Xiaoyan memulihkan rasionalitasnya dengan kepala dipenuhi keringat. Ketika dia mengingat tindakan gila yang dia lakukan sebelumnya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Sulit membayangkan jika dia terus bertindak begitu gila tanpa Guyao dan Xiaojin di sisinya. Kemungkinan besar kultivasinya akan berhenti setelah kesadarannya pulih. Dia akan tetap berada di level bandi bintang 4 selama sisa hidupnya. Dasar bocah busuk. Sudah berapa kali ku bilang padamu untuk berkultivasi selangkah demi selangkah.
Namun kamu tetap bersikeras melawan arus, ucap Guyao. Wajahnya menjadi kaku saat dia tanpa sadar menegur Xiaoyan setelah melihat bahwa dia baik-baik saja. Xiaoyan tersenyum canggung, namun dia tidak mengatakan apapun. Cepat sempurnakan energi di dalam tubuhmu. Jujur saja jika bukan karena anak kecil ini, kamu mungkin tidak akan bisa mempertahankan kekuatanmu. Apalagi menerobos ke bintang 5, ucap Guyao. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaojin. Matanya mengandung rasa terima kasih saat dia dengan lembut tersenyum. Anak kecil, ini semua berkat kamu, ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, Xiaojin mengeluarkan raungan rendah sebagai tanggapan. Setelah itu Xiaoyan tidak lagi menunda-nunda. Dia duduk bersila dan dengan cepat menyesuaikan kondisinya. Sesaat kemudian dia sekali lagi memasuki kondisi kultivasinya. Kali ini Xiaoyan benar-benar yakin bahwa dia akan mampu menembus bintang 5. Dalam waktu singkat, aura di dalam tubuhnya menjadi sangat menakutkan. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Sepasang mata jernihnya mengeluarkan 2 pancaran api yang cemerlang. Nyala api itu seperti anak panah yang menembus udara dan memasuki kegelapan tak berujung. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba berputar dan dia berdiri di udara. Semua kekuatan di tubuhnya tercurahkan. Ruang di sekitar tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan menakutkan ini. Saat dia merasakan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dibandingkan sebulan yang lalu, wajah Xiaoyan akhirnya menunjukkan senyuman santai. Setelah sangat menderita, dia akhirnya berhasil menembus bandi elit bintang 5. Sebuah kekuatan tak terlihat berkumpul di telapak tangannya. Xiaoyan tidak meragukan bahwa selama dia dengan santai melambaikan tangannya, ruang di depannya akan langsung terkoyak. Hahaha, bocah, terobosanmu kali ini sungguh tidak mudah. Tawa lembut Guyao terdengar. Meskipun dia tidak puas dengan tindakan gila Xiaoyan sebelumnya, yang jelas peningkatan kekuatan Xiaoyan saat ini adalah nyata. Dan prosesnya tidak lagi penting. Xiaoyan dengan lembut mengangguk. Dia mengangkat matanya melihat ke arah petir yang masih melayang di ruang kosong. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Sambil berpikir, kekuatan spiritual yang menakutkan dengan cepat melonjak dari antara alis Xiaoyan. Itu diringkas menjadi klon dengan kekuatan puncak bandi bintang 3 di samping Xiaoyan. Kali ini aku akan mengambil semua sumber daya budidaya ini, ucap Xiaoyan. Saat tawa mengejek terdengar, klon di sampingnya mengangkat matanya yang tajam untuk melihat ke arah petir hitam. Di bawah kendali pikiran Xiaoyan, klon itu tanpa ragu-ragu langsung maju menyerang petir hitam. Saat klonnya menyerbu ke dalam petir, suara ledakan petir segera terdengar. Namun wajah Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Dengan sebuah pemikirannya, teknik budidaya dalam tubuh avatarnya mulai beredar. Kekuatan hisap yang menakutkan segera melonjak dan petir hitam terus diserap ke dalam tubuhnya. Mereka dengan cepat disempurnakan untuk meningkatkan kekuatan avatar. Xiaoyan menarik pandangannya lalu menoleh ke arah Raja Utara. Setelah 1,5 tahun dibaptis dengan petir, tubuh Raja Utara saat ini sangatlah kuat. Warna hitam pekat di tubuhnya tampak lebih dalam. Di depan kegelapan yang aneh ini, bahkan sinar matahari pun akan tertelan. Xiaoyan bisa melihat semuanya dengan jelas ketika dia mendekat. Tanpa sadar hatinya terasa kaget saat menatap tubuh Raja Utara. Kegelapan yang aneh ini bahkan menyebabkan pikirannya jatuh ke dalamnya. Sobat baik, setelah 1,5 tahun melahap terus-menerus, kekuatanmu memang meningkat cukup banyak. Siapa sangka bahkan aku hampir jatuh ke dalam perangkapmu, ucap Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan masih memperhatikan Raja Utara, suara ledakan yang hebat tiba-tiba terdengar di dalam kolam petir. Kegembiraan melintas di wajah Xiaoyan ketika dia mendengar ini. Itu karena ledakan tersebut ditransmisikan dari avatarnya. Hahaha, aku tidak menyangka inkarnasiku akan menembus lebih cepat dari tubuh asliku. Namun ini juga bagus. Ini telah menghemat banyak waktuku, ucap Xiaoyan. Kelima jarinya terentang. Segera kekuatan hisap yang menakutkan melonjak dari telapak tangannya. Mengikuti suara angin yang kencang, avatar itu dengan cepat menerobos udara dan tiba di depan Xiaoyan dalam sekejap. Lumayan. Aura ini memang milik bandi bintang 4. Hahaha, bagus. Inkarnasiku telah menembus menjadi bandi bintang 4. Tubuh asliku telah menembus bandi bintang 5. Kekuatan Raja Utara juga meningkat. Aku penasaran apa yang akan dipikirkan Mohan jika kami bertemu lagi, ucap Xiaoyan. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman dingin saat dia merangkum perolehannya di kolam petir. Baiklah, aku sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Sekarang sudah saatnya keluar, ucap Xiaoyan.
Setelah berbicara, dia menyimpan Raja Utara dan avatarnya. Setelah itu sosoknya berbalik dan bergerak pergi. Xiaojin mengikuti di belakangnya. Mereka dengan cepat terbang menuju lorong kolam petir kehampaan. Namun setelah beberapa saat, Xiaoyan berhenti tepat di depan pintu kolam petir kehampaan. Seperti yang Guli katakan, jalur kolam petir kehampaan akan otomatis tertutup setelah setengah tahun. Saat ini ia tidak dapat meninggalkan tempat ini. Mata Xiaoyan tampak muram saat dia melihat pilar petir besar di depannya. Di depan pilar petir ini, bahkan teknik kehampaan miliknya tidak akan mampu membawanya keluar. Kutua, aku khawatir kali ini aku harus merepotkanmu, ucap Xiaoyan. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Pada akhirnya dia masih menaruh harapannya pada Guyao. Bagaimanapun hanya Guyao yang memiliki sarana untuk menghancurkan pilar petir di depannya. Guyao terkekeh saat mendengar ini. Dia tidak mengungkapkan dirinya. Sebaliknya dia tertawa mengejek di dalam tubuh Xiaoyan. Hehehe, bocah, jangan mencari orang tua ini untuk urusan seperti itu. Orang tua ini tidak akan membantumu di kolam petir hampa ini. Kamu bisa meminta bantuan pada makhluk kecil di sampingmu, ucap Guyao. Kata-kata Guyao tidak hanya ditujukan pada Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaojin yang berada di samping Xiaoyan juga mendengarnya dengan jelas. Selanjutnya dia segera mengangkat kepalanya yang besar, seolah-olah dia dengan bangga menunggu permintaan Xiaoyan. Baiklah, berhenti bermain. Aku tahu kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika kamu ingin bermain, kamu harus menunggu sampai kita keluar dari sini, ucap Xiaoyan. Xiaojin hanya bisa menundukkan kepalanya dengan bosan setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia berhenti menunda-nunda saat tubuh besarnya perlahan berputar. Mulutnya terbuka lebar dan auman naga yang menakutkan disemburkan ke arah pilar petir di depannya. Sesaat kemudian pilar petir itu terdistorsi dan membentuk sebuah lorong jalan keluar. Segera setelah itu Xiaoyan memasuki terowongan bersama Xiaojin dan dengan cepat terbang keluar. Sementara itu, Xin diperlihatkan di dunia luar. Di langit di atas pegunungan abu-abu yang awalnya tenang, awan petir tebal tiba-tiba bergejolak dengan cepat. Di bawah awan petir terdapat gunung abu-abu yang menjulang tinggi, yang mirip dengan pilar yang menopang langit. Kerumunan orang di kaki gunung tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan tekanan mengerikan yang datang dari langit. Mereka yang berada di bawah level bandit tidak mampu menahannya dan jatuh berlutut dengan keras. Mengapa awan petir yang telah menghening selama 2 tahun tiba-tiba bergejolak dengan hebat? Mungkinkah kolam petir kehampaan akan dibuka kembali? Namun kolam petir kehampaan baru ditutup selama 2 tahun. Bagaimana bisa dibuka kembali dengan begitu cepat? Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap banyak orang di bawah. Hati banyak orang dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat yang sama mereka diselimuti kebingungan yang mendalam. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa kolam petir yang telah ditutup selama 2 tahun tiba-tiba dibuka kembali 2 tahun kemudian. Ketika beberapa bandi elit di antara kerumunan itu mengangkat kepala mereka dan memandang dengan ekspresi muram, awan guntur di langit yang jauh juga perlahan-lahan tersebar di tengah suara gemuruh yang hebat. Lorong kolam petir perlahan terbuka. Lihat, itu adalah saluran kolam petir kehampaan. Kolam petir kehampaan benar-benar dibuka kembali, ucap kerumunan orang di bawah itu. Saat berita tentang pembukaan kolam petir hampa kembali menyebar, seluruh kota liar kuno dan provinsi sekitarnya langsung terguncang. Cepat lihat, sepertinya ada sesuatu di saluran kolam petir kehampaan, ucap suara dari salah satu orang itu. Setelah suaranya jatuh, kerumunan itu sekali lagi menoleh. Ekspresi mereka langsung membeku. Memang benar di saluran kolam petir kehampaan ada titik hitam dan kilat emas besar yang perlahan terbang keluar. Saat titik hitam semakin dekat, penonton secara kasar dapat melihat bahwa titik hitam tersebut tampak seperti sosok manusia yang keluar dari jalur kolam petir. Namun kilat emas itu berubah menjadi cahaya keemasan yang memasuki tubuh sosok itu. Ini benar-benar keajaiban. Kolam petir kehampaan jelas telah ditutup. Bagaimana mungkin masih ada manusia di dalamnya? Selanjutnya bagaimana dia bisa keluar? Kolam petir kehampaan tidak bisa dibuka dengan kekuatan manusia, ucap suara tak percaya dari orang di bawah. Di dunia ini tidak ada yang benar-benar mutlak. Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, bukan hal yang mustahil untuk membuka kolam petir kehampaan, jawab salah satu orang itu. Jangan bilang bahwa orang ini seorang Dodi. Sebuah suara yang penuh dengan keterkejutan segera terdengar. Ekspresi setiap orang yang hadir berubah. Hanya beberapa bandi elit yang masih memasang ekspresi muram saat mereka melihat sosok hitam di langit. Dengan kekuatan mereka secara alami dapat merasakan bahwa orang di langit bukanlah seorang elit Dodi. Sebaliknya, dia adalah seorang bandi.
Namun hal yang membuat mereka menjadi serius adalah mereka tidak mampu mendeteksi kekuatan sebenarnya dari sosok manusia di langit. Agar situasi seperti itu terjadi, pihak lain mungkin memiliki harta yang dapat menyembunyikan auranya atau kekuatan sejatinya jauh melebihi kekuatan mereka. Di antara sedikit ahli bandi yang hadir, tidak ada kekurangan bandi bintang 3 atau 4. Meskipun demikian, aura bandi di langit masih sangat halus bagi mereka. Sementara semua orang di kaki gunung berulang kali menebak-nebak di dalam hati mereka, Xiaoyan yang berada di bawah awan guntur menghirup udara segar dalam-dalam. Saat dia merasakan perasaan nyaman yang menyebar ke seluruh tubuhnya, sudut mulutnya terangkat dan dia menunjukkan senyuman santai. Setelah 2 tahun berlatih keras, dia akhirnya keluar dari kolam petir kehampaan. 2 tahun lalu, dia melarikan diri ke bagian dalam kolam petir dalam kondisi yang paling menyedihkan. Sekarang setelah dia kembali, kekuatannya melonjak pesat. Kontras yang luar biasa seperti ini benar-benar membuat seseorang menghela nafas. Hehehe, aku ingin tahu ekspresi menarik seperti apa yang akan muncul di wajah Muhan saat dia melihatku lagi, ucap Xiaoyan. Dia tanpa sadar tertawa dingin saat memikirkan Muhan. Kedua matanya menunjukkan kilatan dingin. Xiaoyan mengesampingkan pikiran itu dan perlahan turun. Tatapannya secara acak melirik ke gunung sekeliling dan memperhatikan gunung yang menjulang tinggi di belakangnya, yang seperti pilar mencapai langit. Ketika tatapan Xiaoyan menyapu gunung dan melihat ketiga kata gunung abu-abu yang diukir oleh tekanan Dodi, matanya langsung mengeras. Ekspresinya sedikit terkejut. Xiaoyan teringat kalimat yang diucapkan Cilin kepadanya 2 tahun lalu. Saat itu Muhan duduk bersila di depan gunung abu-abu setelah kekuatan spiritualnya baru saja menembus tahap persatuan. Dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghadapi tekanan Dodi selama setengah hari. Meskipun periode waktu ini tampak sangat singkat, sudah dianggap cukup hebat bagi Bandi untuk menghadapi tekanan yang ditinggalkan oleh elis sejati Dodi. Paling tidak, kebanyakan orang mungkin tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Hati Xiaoyan tanpa sadar tergerak ketika dia mengingat kata-kata yang diucapkan Cilin saat itu. Karena Muhan berhasil bertahan selama setengah hari di bawah tekanan Dodi, dia bertanya-tanya berapa lama dia bisa bertahan jika itu dia. Dengan rasa penasaran di hatinya, tubuh Xiaoyan mendarat di puncak gunung. Dia perlahan mengangkat pandangannya dan mata hitamnya melihat ketiga kata besar di dinding gunung. Saat tatapan Xiaoyan bersentuhan dengan 3 kata besar gunung abu-abu, tekanan menakutkan dari kata itu segera menyerbu ke arah Xiaoyan seperti seekor harimau lapar yang menerkam mangsanya. Untungnya tatapan Xiaoyan dengan cepat dialihkan dan dia tidak bertabrakan dengannya. Xiaoyan bisa merasakan perasaan bahaya. Tekanan dari 3 kata besar ini sungguh menakutkan. Untungnya kekuatan spiritualnya telah menembus belenggu. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Setelah beberapa kali menarik nafas, sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat menjadi senyuman tertarik. Dia menyipitkan matanya dan sekali lagi mengangkat pandangannya. Mengikuti tawa lembut di mulutnya, kekuatan spiritual yang sangat menakutkan dan besar segera keluar dari antara alis Xiaoyan. Izinkan aku juga mencoba dan melihat betapa menakutkannya tekanan Dodi ini, ucap Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang menakutkan dengan cepat diaglomerasi menjadi palu jiwa berukuran 1000 kaki di ruang kosong di depannya. Dengan kendali Xiaoyan, palu besar itu dengan keras menghantam 3 kata besar yang mengandung tekanan menakutkan. Pada saat yang sama tekanan Dodi yang sangat menakutkan menyebar dari 3 kata besar tersebut. Itu diaglomerasi menjadi sosok manusia ilusi. Sosok ilusi yang diaglomerasi dari tekanan Dodi juga melambaikan lengan bajunya. Sebuah telapak tangan menghantam palu jiwa yang sangat besar. Bang! Palu jiwa raksasa milik Xiaoyan dan telapak tangan sosok ilusi itu saling bertabrakan dengan keras. Segera gelombang tak kasat mata yang menakutkan tersapu, menyebabkan seluruh pegunungan terguncang. Hati banyak orang di bawah dipenuhi dengan keterkejutan. Palu spiritual Xiaoyan tersebar setelah serangan itu. Sosok manusia ilusi itu menarik tangannya. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah, tapi dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, bagus. Memang layak menjadi tekanan yang ditinggalkan oleh seorang Eli Dodi. Hari ini, izinkan aku mengalaminya lagi," ucap Xiaoyan. Di puncak gunung, sosok asli Xiaoyan meletakkan tangannya di belakang punggung. Matanya tertutup rapat. Kekuatan jiwanya yang besar dan menakutkan mengalir dari antara alisnya seperti sungai yang bergelombang. Itu berkumpul di udara, lalu berubah menjadi sosok manusia ilusi yang ukurannya sama dengan yang ada di seberangnya. Ketika semua orang di kaki gunung melihat pemandangan ini, mau tak mau mereka merasa terkejut. Dari kelihatannya,
Ahli misterius yang tidak diketahui asal-usulnya ini ingin menantang tekanan Dodi di Gunung Abu-Abu. Dengan teriakan keras, sosok ilusi yang terbentuk dari jiwa Xiaoyan menghantam sosok ilusi Dodi di seberangnya. Ledakan sonik yang memekakan telinga bergema. Siapa sebenarnya orang ini? Dia sebenarnya berani melawan tekanan Dodi. Jangan bilang kalau dia adalah bandi elit bintang 9. Namun di kota liar kuno, satu-satunya orang yang memiliki kekuatan seperti itu adalah Muhan. Ucap salah satu bandi elit itu. Ekspresi mereka dipenuhi keraguan. Kata-kata mereka mengandung perasaan kaget. Pakar yang tiba-tiba muncul ini membuat mereka merasa sangat heran. Pada saat yang sama saat telapak tangan Xiaoyan ditembakkan, sosok ilusi Dodi di sisi berlawanan juga dengan kejam menembakkan telapak tangannya. Ia bertemu dengan telapak tangan Xiaoyan. Telapak tangan ini tampak biasa saja. Namun saat tangan transparan itu ditembakkan, awan petir tebal di langit di atas gunung mulai bergejolak dengan keras. Banyak petir perak turun dari langit seperti puluhan ribu ular. Mereka dengan cepat melingkari telapak tangan sosok ilusi Dodi itu dan memperkuat lengannya. Xiaoyan merasa sedikit terkejut ketika melihat adegan ini. Dia tidak menyangka bahwa ilusi Dodi ini ternyata sekuat itu. Dia sebenarnya mampu menggunakan kekuatan petir dunia dengan paksa. Terlebih lagi, ini hanyalah sosok ilusi. Sangat sulit membayangkan betapa dahsyatnya kekuatannya jika tubuh aslinya ada di sini. Detik berikutnya, saat petir berkumpul, lengan petir Dodi bertabrakan dengan telapak tangan jiwa Xiaoyan. Dengan ledakan keras, seluruh tempat itu ditutupi oleh petir yang menakutkan. Sosok ilusi Xiaoyan langsung tersebar dengan paksa oleh serangan ini. Ekspresi tubuh asli Xiaoyan di puncak gunung juga berubah pucat. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya yang tertutup rapat. Hahaha, luar biasa. Paksaan seorang Dodi memang luar biasa. Namun ini masih belum cukup. Ayo lagi, ucap Xiaoyan. Meski terluka, hatinya dipenuhi panas membara. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan sosok ilusi yang dibentuk oleh jiwa sekali lagi muncul. Xiaoyan yang matanya tertutup rapat membentuk segel tangan. Tangan sosok ilusi itu juga terangkat di saat yang bersamaan. 10 jari mereka bergerak bersamaan dan banyak segel terbentuk dengan cepat. Pada saat berikutnya, Dogi dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba melonjak dengan liar dan dengan cepat berkumpul ke dalam sosok ilusi. Datang dan coba gerakan ini. Kemarahan musim semi kuning, teriak Xiaoyan. Sosok ilusi itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menusuk jiwa. Kemarahan ilahi musim semi kuning adalah keterampilan Dao kelas Tian. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kekuatan yang bisa dia keluarkan sangatlah menakutkan. Menambahkan dukungan kekuatan jiwanya. Saat dia menggunakannya, bahkan ekspresi beberapa kali bandi di bawah pun berubah. Mereka hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokir kekuatan menakutkan dari kemarahan ilahi musim semi kuning. Setelah kemarahan ilahi musim semi kuning digunakan, sosok ilusi Dodi tidak dirugikan. Lengannya terangkat tinggi di langit, itu hampir dimasukkan ke dalam petir. Segera setelah itu dia merentangkan kelima jarinya dan tiba-tiba mengepalkan erat-erat. Pada saat yang sama ketika ruang itu meledak, sejumlah petir menyilaukan dengan cepat melesat dan berkumpul di telapak tangannya. Akhirnya ia diaglomerasi menjadi gugusan petir yang sangat besar. Saat berikutnya lengannya tiba-tiba diayunkan ke bawah. Kelompok cahaya itu melesat dan menghantam sosok ilusi Xiaoyan. Xiaoyan tidak berani gegabah. Dogi di dalam tubuhnya melonjak dan kemarahan ilahi musim semi kuning dilepaskan dengan seluruh kekuatannya. Raungan menakutkan yang hampir menyebabkan gendang telinga seseorang pecah bergema di langit, menyebabkan semua orang di bawah menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Jika bukan karena jarak mereka cukup jauh, kemungkinan besar sisa kekuatan saja sudah cukup untuk merenggut nyawa mereka. Pada saat ini beberapa orang yang masih tidak bisa menahannya buru-buru melarikan diri. Mereka dengan cepat melarikan diri dari tempat ini sebelum kemarahan ilahi musim semi kuning benar-benar meletus. Mereka takut akan terlibat lagi jika terlambat. Bang! Sayangnya meskipun kemarahan ilahi musim semi kuning tidak lemah, Xiaoyan masih lemah melawan Dodi. Setelah bertahan beberapa saat, kemarahan ilahi musim semi kuning dinyatakan telah hancur. Hahaha, cukup kuat. Memang layak menjadi aura dan tekanan yang ditinggalkan oleh seorang Dodi. Namun pada akhirnya, kamu hanyalah sebuah tekanan. Ayo lagi, biarkan aku melihat betapa kuatnya tekanan yang dapat menekan bandi elit bintang 9. Ucap Xiaoyan. Saat suaranya terdengar, kekuatan spiritualnya yang luas sekali lagi muncul dari antara alis Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan masih belum bisa menandingi Dodi, Xiaoyan tampaknya memiliki energi yang tak ada habisnya. Singkatnya setelah beberapa ratus putaran,
aura Xiaoyan jelas menurun. Di puncak gunung, mulut Xiaoyan sedikit rengah-ngah. Darah segar di sudut mulutnya belum mengering. Menghadapi sosok ilusi Dodi ini, Xiaoyan mungkin hampir tidak bisa menahannya. Namun meski begitu wajahnya masih dipenuhi kegembiraan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Apa yang dihadapi saat ini setidaknya adalah tekanan dari elit sejati Dodi. Ini juga merupakan semacam pengalaman bagi Xiaoyan. Lagi, tangan menjulang, teriak Xiaoyan. Gelombang demi gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan melonjak dengan cepat. Di bawah kendali Xiaoyan, itu diaglomerasi menjadi sebuah tangan besar yang menjulang tinggi ke langit. Tangan menjulang juga keterampilan jiwa kelas Tian. Tangan besar yang menjulang tinggi itu membawa kekuatan menakutkan ketika menghantam keras ke arah sosok ilusi Dodi. Namun sosok ilusi Dodi tampaknya sudah terbiasa dengan hal ini. Tangannya membentuk segel. Guntur menderu dan halilintar yang menakutkan dengan cepat diaglomerasi menjadi naga petir. Naga petir raksasa turun dari langit, lalu dengan keras menabrak tangan yang menjulang tinggi. Bum! Menyusul munculnya ledakan, naga petir itu tersebar seperti yang diharapkan. Namun sosok ilusi yang telah diciptakan oleh Xiaoyan juga tersebar. Tubuh asli Xiaoyan di puncak gunung juga mengeluarkan suara celepuk saat seluruh tubuhnya terduduk tak berdaya. Bagaimanapun juga masih sulit baginya untuk menang menghadapi tekanan Dodi ini. Xiaoyan menangkap kedua tangannya dengan susah payah ke arah sosok ilusi Dodi. Setelah itu Xiaoyan benar-benar rileks dan berbaring. Rasa kantuk yang dalam dengan cepat muncul di benaknya. Hari berikutnya, saat Xiaoyan terbangun dari tidur nyenyaknya, dia mengusap kepalanya yang masih sedikit pusing. Xiaoyan bangkit dan menemukan bahwa dia tergeletak sembarangan di atas tebing tempat dia berdiri sehari sebelumnya. Di samping kakinya ada tebing setinggi 100.000 kaki. Xiaoyan langsung merasakan hawa dingin di punggungnya saat melihat ini. Dia dengan cepat bersukacita di dalam hatinya. Untungnya dia tidak suka bergerak saat tidur. Kalau tidak, jika dia membalikkan badan saat tidur, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Tentu saja ini hanyalah pemikiran acak dari sudut pandang Xiaoyan. Mengingat kekuatannya saat ini, dia akan segera bangun jika dia terjatuh. Bagaimana dia bisa mati tanpa alasan? Setelah menghibur dirinya sebentar, Xiaoyan tersenyum dan mengangkat bahunya. Setelah itu dia merenggangkan pinggang malasnya dan merasakan kondisi tubuhnya. Setelah mengetahui bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya, dia tidak berlama-lama lagi. Tubuhnya bergerak dan dengan cepat terbang ke arah kota liar kuno. Kota liar kuno saat ini jelas jauh lebih hidup dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Pagi-pagi sekali jalanan kota sudah dipenuhi orang. Terlebih lagi hal ini terutama terjadi di bagian utara kota. Wilayah Muhan di kota liar kuno situasinya bahkan lebih serius lagi. Ini karena Muhan akan memulai pembantaian di bagian utara kuno di depan semua orang di kota kuno. Dia akan membunuh Bandi Bintang 9 di depan semua orang. Meskipun Muhan adalah salah satu dari 2 penguasa kota kuno, dia biasanya hidup dalam pengangsingan. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berkultivasi dan dia jarang meninggalkan kota. Oleh karena itu hanya ada sedikit orang di kota kuno yang besar ini yang bisa mengenali Muhan secara sekilas. Sebagai master formasi tingkat ketiga, status Muhan bahkan lebih penting. Ada banyak sekali orang di seluruh kota kuno yang ingin bertemu Master Imu. Hari ini, Muhan akan membunuh Bandi elit bintang 9. Itu sudah cukup untuk menarik sebagian besar orang dari kota kuno untuk datang dan menonton. Yang paling penting, orang yang ingin dibunuh Muhan kali ini adalah Bandi bintang 9. Selain pavilion awan tersembunyi dari luar tua, hanya ada Muhan yang merupakan ahli tingkat itu di kota kuno. Sekarang mereka mempunyai kesempatan untuk melihat Bandi bintang 9 lainnya. Meskipun dia sedang sekarat, dia masih mampu membagikan rasa ingin tahu di hati orang-orang ini. Bergabung dalam kegembiraan adalah tugas mudah yang disukai siapapun. Bagi mereka melakukan hal ini bisa membuat mereka bahagia dan memanjakan mata. Yang terpenting tidak perlu membayar harga untuk melakukan hal tersebut, setidaknya itulah yang terjadi saat ini. Sementara bagian utara kota berangsur-angsur menjadi hidup, sesosok manusia berjubah hitam membawa kecepatan seperti kilat yang menakutkan dari luar kota kuno dan dengan cepat terbang ke kota kuno. Dan sosok ini tak lain adalah Xiaoyan. Ketika Xiaoyan baru saja memasuki kota kuno, Xin diperlihatkan di dalam dunia pohon spiritual. Pada saat ini Luo Tua dan King Mu yang sedang duduk di samping meja batu dan minum teh tiba-tiba berdiri. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang luar biasa sambil menyaksikan layar cahaya di depannya. Lihat! Seperti yang kukatakan, bocah itu tidak akan mati dengan mudah. Dia masih hidup. Hahaha. Pak Tua,
Sekarang apakah kau akhirnya percaya padaku? Ucap King Mu tersenyum tertawa mengejek. Hehehe, bocah itu akhirnya kembali. Ucap Luo tua. Bocah itu benar-benar kembali. Jika dia masih belum kembali, aku khawatir kamu Pak Tua akan menyalahkan segalanya. Ucap King Mu. Hehehe, bukan hanya orang tua ini. Dibandingkan denganku, temperamen Luo Jin tidak lebih baik dari kakeknya. Ucap Luo tua. Pada saat yang sama, Xiaoyan telah tiba di luar pavilion awan tersembunyi. Xiaoyan merasa bahwa segalanya telah berubah. Dia tidak tahu apakah Luo Jin masih berada di pavilion awan tersembunyi dalam 2 tahun terakhir. Bisa jadi dia sudah pergi. Namun Xiaoyan masih ingat memastikannya. Setelah sedikit ragu, dia turun dari langit. Baru pada saat inilah Xiaoyan menyadari bahwa pintu utama di pavilion awan tersembunyi sebenarnya tertutup. Xiaoyan melangkah maju. Di bawah tatapan sinis dari orang-orang di jalan di belakangnya, dia mengangkat kedua tangannya dan mendorong pintu utama pavilion awan tersembunyi. Dengan langkah besar, satu kakinya sudah masuk ke dalam. Lihatlah orang bodoh ini. Tidakkah dia melihat bahwa pavilion awan tersembunyi telah menutup pintunya dan menolak melakukan bisnis? Dia benar-benar berani menerobos masuk. Apakah dia tidak takut memprovokasi penatua Suan dan mengusirnya? Ucap orang-orang itu. Banyak orang di belakang Xiaoyan berhenti dan mencibir. Jelas mereka juga ingin melihat ekspresi malu di wajah Xiaoyan ketika dia diusir oleh penatua Suan. Namun Xiaoyan tidak berminat memikirkan hal ini. Pada saat yang sama ketika dia melangkah melewati pintu, sebuah suara tua terdengar dari aula besar di lantai pertama pavilion awan tersembunyi. Tahukah kamu bahwa hari ini pavilion awan tersembunyi tidak menerima urusan apapun? Silakan pergi. Jika kamu ingin membeli sesuatu, kembalilah besok. Ucap suara itu. Xiaoyan tersenyum hangat saat mendengar suara familiar itu. Tangannya yang diletakkan di atas pintu mengerahkan sedikit tenaga dan mendorong kedua pintu hingga terbuka. Pada saat yang sama, kaki lainnya yang tertinggal di luar pintu diangkat dan melangkah masuk ke pavilion. Hehehe, maafkan aku. Aku di sini bukan untuk membeli apapun. Aku di sini untuk mencari seseorang. Ucap Xiaoyan. Ketika suara Xiaoyan di luar, penatua Suan yang membelakanginya terkejut ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Dia langsung berbalik dengan tiba-tiba, dan ketika dia melihat Xiaoyan, tubuhnya langsung bergetar. Yan Xiao, kamu benar-benar belum mati. Ucap terkejut penatua Suan. Hati Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan hangat. Dia tersenyum lembut lalu berkata, aku berhutang budi kepada penatua Suan dan semua orang atas perhatianmu. Aku Yan Xiao tidak akan mati begitu saja. Ucap Xiaoyan. Ketika Xiaoyan selesai berbicara, penatua Suan telah tiba di depan Xiaoyan. Wajah tuanya menunjukkan senyuman gembira. Sepasang tangan layu menggenggam erat tangan Xiaoyan, seolah-olah dia sedang menguji apakah Xiaoyan di depannya hanyalah mimpi. Namun segera setelah itu mata tua penatua Suan dengan cepat berubah menjadi merah. Suaranya bergetar sesaat dia tertawa. Bagus. Kamu memang masih hidup. Tahukah kamu bahwa Tuan Muda dan aku mengkhawatirkan hidup dan matimu? Selama 2 tahun terakhir ketika kamu dilaporkan tewas. Jika bukan karena desakan pemimpin klan Kingmu, aku khawatir Tuan Muda sudah mengirim seseorang untuk membunuh Muhan. Ucap penatua Suan. Saat Xiaoyan mendengar ini, dia tersenyum penuh terima kasih. Dia juga tahu tentang perasaan Luo Jin padanya. Seringkali tidak diperlukan kata-kata di antara mereka. Satu hal saja sudah cukup untuk mendekatkan mereka berdua. Xiaoyan dan Luo Jin persis seperti saudara. Hahaha, baiklah, aku tidak akan mengatakannya lagi. Ayo naik, Tuan Muda telah menunggu selama 2 tahun untuk hari ini. Ucap penatua Suan. Ketika dia selesai berbicara, Xiaoyan mengikuti penatua Suan yang tiba-tiba mempercepat langkahnya dan dengan cepat menuju ke lantai 6 pavilion. Sementara itu di luar pavilion awan tersembunyi saat ini, orang-orang yang menunggu Xiaoyan menderita tanpa sadar terkejut. Ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan tidak kembali, tampaknya dia telah berhasil memasuki pavilion awan tersembunyi. Namun ketika salah satu dari mereka mendekati pintu pavilion yang masih terbuka, pintu kayu Nanmu berkualitas tinggi tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Kemudian orang yang ingin memasuki pavilion hanya bisa terhuyung-huyung ke belakang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.